berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi Kau punyaku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Shalom adik-adik semuanya, khususnya kelas besar dan para remaja. Gimana kabarnya hari ini? Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, penuh semangat. Dan kakak yakin pada hari Minggu ini adik-adik juga udah gak sabar kan buat dengar firman Tuhan? Nah, tapi sebelum kita mau dengar firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, kita mau awali ibadah kita ini dengan berdoa. Ayo siapkan hati kita, ya sikap yang baik untuk berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami nafas kehidupan ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami telah siap, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau yang membiarkan kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, masuk ke hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, tidak ribut, dan tetap fokus ya Bapa, agar kami juga dapat melaksanakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Bapa, terlebih pada itu hapuskan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, agar kami layak untuk menghadap-Mu, bersyukur dan minta pertolongan kepada-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik udah siap untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sekarang kita sama-sama pengen buka kitab kita untuk membaca firman pada hari ini yang diambil dari Yohanes 8 ayat 12. Oke, yang sudah katakan yes. Oke, mungkin masih belum ada yang dapat ya. Oke, Yohanes 8 ayat 12 yang sudah katakan yes. Oke, sama-sama kita mau baca hanya karena satu ayat. Nanti setelah kakak baca judul perikopnya, kita baca ayat 12 yang sama-sama ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, sesuai dengan judul perikop kita pada hari ini yang sudah kita baca, tema dan cerita kita pada hari ini adalah Yesus adalah terang dunia.
Nah, sekarang kakak mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Kira-kira pernah ada yang gak sih yang ngalamin lagi di rumah, udah malam nih, langitnya udah gelap, terus tiba-tiba mati lampu. Dan di rumah adik-adik ternyata gak ada senter, gak ada persediaan lilin, dan jadi gak ada cahaya sama sekali. Perasaan yang adik-adik tuh kalau lagi menghadapi situasi seperti itu, kira-kira kayak gimana sih? Pasti ada rasa takutnya, pasti ada rasa cemasnya, ya kan? Misalkan tiba-tiba mati lampu, gelap, gak ada terang cahaya sama sekali, terus mikir, gimana cara aku ngelihat papa mama aku, gimana cara aku ngelihat kakak adik aku, atau bahkan kalau aku pengen jalan ke kamar atau aku kamar mandi, nanti aku nabrak sesuatu, ya kan? Jadi di situ adik-adik berpikir, aku butuh cahaya, aku butuh terang, aku butuh sesuatu biar aku bisa melihat ke depanku, bisa melihat nggak gelap gulita kayak gini. Nah, itu membuktikan sama seperti kita orang Kristen adik-adik, dalam kehidupan kita membutuhkan terang. Nah, dahulu kala kakak mau cerita nih, sebelum kekristenan itu masuk ke tanah Batak, orang-orang itu belum percaya sama Tuhan Yesus. Mereka belum hidup di dalam terang. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Nah, kegelapan di sini tuh seperti apa sih? Kegelapan yang belum ada lampu kah? Atau kegelapan yang belum ada listrik? Nah, bukan yang kayak gitu adik-adik, tetapi kehidupan yang berada di dalam kegelapan ini, itu orang-orangnya masih menyembah berhala. Nah, kakak yakin di sini pasti adik-adik kelas besar dan adik-adik kelas pra-remaja udah tahu dong menyembah berhala itu seperti apa. Nah, menyembah berhala di sini mereka masih percaya sama dewa-dewa, mereka masih menyembah dewa lain, bahkan mereka masih menyembah pepohonan, mereka masih menyembah patung-patung, atau bahkan benda-benda keramat yang mereka percayai. Bahkan mereka masih mempercayai roh-roh yang sudah meninggal. Nah, itu adalah contoh-contoh kegelapan yang mereka lakukan di masa lalu. Tetapi setelah seorang misionaris datang ke tanah Batak, misionaris ini menceritakan firman Tuhan. Dia memberikan betapa hebatnya Tuhan kita, sehingga orang-orang di sini percaya, orang-orang Batak ini percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka menjadi Kristen, mereka percaya akan firman Tuhan, mereka membaca dan melakukan firman Tuhan, sehingga mereka hidup di dalam terang. Nah, setelah itu kakak mau bilang nih, berarti dari cerita di atas kita memang membutuhkan terang itu di dalam kehidupan kita adik-adik. Nah, terang dunia itu di sini artinya apa sih? Nah, terang dunia itu adalah di mana Yesus sudah datang ke dunia membawa terang, sehingga Allah akan senantiasa mengarahkan kita untuk ciptaannya termasuk kita, termasuk kakak, termasuk adik-adik untuk hidup di dalam terang. Nah, perbuatan orang hidup yang di dalam kegelapan dan perbuatan orang yang hidup di dalam terang itu seperti apa? Kakak mau langsung ambil contoh aja nih buat adik-adik. Adik-adik kelas besar dan pra-remaja mungkin udah tahu contoh-contoh di kehidupan nyata, perbuatan-perbuatan yang memang menunjukkan adik-adik hidup di dalam terang atau di dalam kegelapan. Contohnya, di dalam kegelapan, mungkin di sini adik-adik ada yang udah kecanduan main game. Adik-adik udah lupa waktu, lupa belajar, gak mau disuruh orang tua, gak mau bantuin adiknya, cuma mau main game aja. Atau kecanduan YouTube, bahkan dari pagi, siang, sore, malam bukanya YouTube terus. Nah, itu sudah menjadi salah satu contoh bahwa adik-adik hidup di dalam kegelapan. Nah, contoh lain dari kegelapan itu sendiri, yang udah SMP nih, yang udah SMA, adik-adik kelas besar remaja, yang udah mulai masuk ke sekolah yang teman-temannya dari mana-mana. Mungkin ada yang melihat teman-temannya udah mulai ngerokok. Nah, itu adalah contoh hidup di dalam kegelapan, dan itu tidak baik. Itu tidak boleh dicontoh ya adik-adik. Nah, dari itu kita bisa lihat nih, berarti perilaku yang mencontohkan adik-adik hidup di dalam
terang itu seperti apa? Nah, yang paling utama dan yang paling pertama, berarti adik-adik ya menjadi contoh buat orang lain, contoh yang baik. Adik-adik menjadi kakak yang baik untuk adiknya, memberikan contoh yang baik, menjadi anak yang baik di rumah untuk mama papahnya, yang gak susah untuk disuruh mintain tolong sama mama papanya, yang mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai pelajar. Itu ngapain aja? Belajar, mengerjakan tugas, tahu mengatur waktu, kapan harus bermain, kapan harus belajar, dan sebagainya. Jadi adik-adik di sini harus bisa mulai membedakan mana yang perilaku hidup di dalam kegelapan, mana yang perilaku hidup di dalam terang. Nah, dari firman hari ini ada 2 pesan yang mau kakak sampaikan. Yang pertama, kita semua, kakak, adik-adik, semua orang sebagai orang Kristen harus percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu terang dunia. Oke, dengan begitu kita percaya akan Tuhan Yesus. Nah, dengan percaya di sini berarti adik-adik mengikut semua rencana dan semua hal yang sudah Tuhan persiapkan untuk adik-adik. Nah, kakak yakin adik-adik juga udah tahu kan, jalannya memang tidak mudah, pasti ada rintangan, pasti ada sesuatu yang adik-adik harus hadapi. Tetapi jika adik-adik sudah yakin dan percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, ya, adik-adik bakal percaya kalau Tuhan akan senantiasa menyertai dan menuntun jalan adik-adik di dalam menghadapi setiap masalah yang adik-adik hadapi. Nah, contohnya pada saat ini di tengah-tengah pandemi, memang banyak hal yang adik-adik masih baru untuk menghadapi, seperti sekolah online, di rumah terus, nggak bisa kemana-mana. Tapi adik-adik juga harus yakin percaya, buktinya Yesus senantiasa menyertai adik-adik kan. Setiap pagi adik-adik masih bisa bernafas, masih bisa makan, masih bisa punya pakaian yang layak dipakai, masih bisa belajar lewat online, seperti itu. Karena banyak orang di sana mungkin yang belum mendapatkan kesempatan seperti adik-adik. Nah, pesan yang kedua adalah kita sebagai orang Kristen harus selalu dan tetap setia mengikuti Yesus dan berjalan di dalam terang, bukan kegelapan. Nah, perbuatan anak-anak terang adalah setia dalam mengikuti Yesus dan juga bersedia dipimpin oleh firman Tuhan. Nah, Tuhan akan menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, yaitu kegelapan. Sebagai anak-anak terang, kita akan senantiasa berbuat seturut dengan firman Tuhan. Jadi adik-adik, untuk bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik tentunya harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Nah, pasti udah tahu dong, yaitu dengan cara membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, berdoa setiap hari. Nah, 3 hal ini harus adik-adik lakukan supaya adik-adik berjalan di dalam terang. Nah, lewat membaca firman Tuhan dan selalu berdoa, adik-adik bisa melakukan segala sesuatu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dengan begitu, firman-firman yang adik-adik baca dan adik-adik ingat, adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada saat ini, adik-adik mendengarkan firman mengenai Yesus adalah terang dunia, adik-adik harus melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, bagaimana menjadi anak-anak terang dan jauh dari kegelapan. Jadi marilah kita hidup sebagai anak-anak terang, karena Yesus yang kita percaya itu adalah terang dunia. Oke, jadi itu firman kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus diingat dan jangan lupa untuk dilakukan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya,
apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama Juru Selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku memimpin aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Kita siapkan hati kita lipat tangan kita tutup mata dan tundukkan kepala. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapa dalam mendengarkan firman. Engkau yang telah memberkati kami, Engkau yang telah menyertai kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami dapat melakukan segala sesuatu di dalam terang sesuai dengan firman-Mu saja ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar kami juga akan melakukan aktivitas kami. Engkau yang berkati, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih pada itu, hapuskan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak untuk menghadap-Mu, bersyukur dan meminta pertolongan kepada-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik semua.